Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram ini, mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa itu yang disebut dengan taman surga? Padahal kita masih di dunia, apakah ada taman surga di dunia? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah majlisuz dzikri. Yang disebut dengan riyadul jannah hiya majlisuz dzikir, yaitu majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan majelis zikir? Para ulama mengatakan majlisul zikri ay majlisul ilmi, majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itulah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu itu dikenal dengan atau disebut juga dengan majlisul zikir. Orang-orang yang berilmu juga disebut dengan ahlu zikr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Apa yang maksud dengan ahli zikir? Ai ahlul ilmi. Bertanyalah kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Jadi kata-kata majlis zikir adalah majlisul ilmi. Maka orang yang memiliki ilmu itu disebut dengan apa? Ahlul zikr. Ya, ay ahlul ilmi. Jamaah sekalian, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang, masih melanjutkan tentang tata cara sujud dan ruku. Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara terperinci tentang kaifiat
atau tata cara sujud dan ruku atau ruku dan sujud. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, beliau mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku fis shalah. Aswa'un nas, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang alladhi yasriku fis shalah. Mereka yang mencuri di dalam salat. Ini adalah seburuk-buruk manusia. Sejelek-jelek manusia adalah alladzi aswa'un nas alladzi yasriku fis shalah. Seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia adalah mereka yang mencuri di dalam salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa yasriku fis shalah?" Bagaimana dia bisa mencuri dalam salat? Kan lagi salat. Emang bisa mencuri? Mungkin kalau di luar salat dia bisa mencuri, selesai salat dia bisa mencuri. Apakah sendal orang dipindahin di kakinya gitu atau yang lainnya, itu mencuri namanya. Tapi kaifa yasriku fis shalah, bagaimana orang tersebut bisa mencuri dalam salat? Apa kata Rasulullah SAW? Alladzi la yutimmur ruku' wala sujud. Orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Jadi orang yang tidak sempurna rukuknya dan sujudnya itu adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Rukuknya cepat, sujudnya cepat. Kalau orang Betawi bilang kayak capung cebok. Pernah ngeliat gak capung cebok? Cuman sekedar kena air doang langsung dia terbang gitu. Artinya apa? Begitu cepat rukuknya dan sujudnya. Padahal sholat ini merupakan yang pertama sekali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu 'abdun yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, yang akan diperiksa duluan nanti di akhir kiamat terhadap seorang hamba adalah tentang as-shalah. Salatnya, idza saluhat saluha sairu amali. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya rusak, maka amalan yang lain pun menjadi rusak. Jadi salat yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Cuman kan sayang kadang-kadang kita kurang memperhatikan salat kita. Makanya belajar salat itu jarang orang. Dia merasa udah pada bisa deh, pokoknya yang penting bisa deh, yang penting bisa rukuk, bisa sujud. Tapi apakah rukuknya sudah benar atau sujudnya sudah benar? Fatihahnya sudah benar atau tidak? Mengangkat tangannya sudah benar atau tidak? Sujudnya sudah benar atau tidak? Kalau ditanya apa itu yang disebut dengan duduk tawarruk atau duduk selain tawarruk? Apa dia tahu tentang apa? Duduk tawarruk itu apa sih? Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dalam hadis yang disampaikan oleh Anil Barra bin Azib radhiyallahu an, dari Barra bin Azib radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, kata Barra bin Azib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqaika, rawahu Muslim. Apabila Anda sujud, maka letakkan dua telapak tangan Anda ke bumi, begini jadinya. Ini bumi kita letakkan gini. Warfa' mirfaqaika, dan angkat dua siku Anda, diangkat. Jadi kalau kita apa? Sujud ini letakkan, dan ini seperti ini. Jadi tangan kita bukan begini. Kenapa? Agar semua jari-jari kita menghadap kemana? Ke kiblat. Letakkan. Tidak boleh begini. Tapi apa? Begini. Ini apa? Letakkan. Jadi bukan begini. Agar semua, termasuk kaki kita juga, jari-jari kaki kita tuh seperti ini. Itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW.
Sementara dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, dari Wa'il bin Hujr yang mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, idza raka'a, apabila beliau ruku', farraja baina asabi'ihi, beliau renggangkan antara jari-jarinya, direnggangkan. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, dan apabila beliau bersujud, dhamma asabi'ahu, beliau rapatkan jarinya. Jadi begini, ketika kita ruku, maka jari kita itu kita letakkan di dengkul. Apa dengkul ini? Lutut ya. Nah, nih. Bukan di bawahnya. Karena saya masih melihat ada orang yang taruh begini nih. Padahal di mana? Dengkul. Dan letakkannya bukan begini. Ada begini nih. Ditekan. Nah. Artinya letakkan tegap. Sehingga akan mampu bisa untuk menjadikan tulang belakang kita rata. Tulang belakang kita apa? Rata. Begini. Jadi bukan begini. Jadi kalau dari awal begini, insya Allah enak. Letakkan gitu. Dan itu direnggangkan, bukan begini. Ya. Nah, ketika sujud, dhamma asabi'ahu, dirapatkan, bukan diginiin. Tapi apa? Rapat. Bisa lihat ya, dirapatkan begini. Ini namanya apa? Dhamma asabi'ahu. Sebab saya masih melihat ada orang begini salatnya. Mungkin dia belajar saya nggak tahu belajar di mana itu. Nah, ini cara yang diajarkan sujud oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dari Wa'il bin Hujr disebutkan hadisun hasan. Namun di dalam kitab Talkhis, walahu syahidun, ada syahid, artinya ada hadis lain yang mendukung hadis tersebut dari Abi Humaid, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana fir ruku'i yufarriju baina asabi'ihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pada saat ruku' yufarriju baina asabihi, merenggang-renggangkan jarinya. Jadi jarinya direnggangkan gini. Bukan begini. Renggang gitu. Dan itu diletakkan begini. Tidak di bawah dengkul atau tidak di bawah apa? Lutut. Atau juga bukan di paha. Ada yang begini. Tapi apa? Di lutut. Tulang kering sini ya. Tulangnya sebetulnya basah sini. Kalau kita lihat basah. Tapi apa? Disebut apa? Tulang kering. Atau lutut sini. Dan ditekan. Bukan hanya sekedar ditaruh. Taruh aja gitu. Tapi apa? Ditekan gini. Agar disebutkan nanti hikmahnya apa untuk meletakkan seperti itu. Nah, dari hadis ini bahwa wajib bagi orang yang sholat untuk meletakkan dua telapak tangan, jadi dua telapak tangan dalam sujud, atau juga dalam ruku. Kalau ruku kita letakkan di dengkul atau lutut, tapi kalau sujud kita letakkan di atas bumi. Yang kedua, itu menjelaskan hendaknya saat kita sujud, maka jari-jari kita rapatkan dan istiqbalul kiblah, hendaknya menghadap ke kiblat. Kenapa? Karena itu dalam sholat itu kan kita diperintahkan untuk menghadap kiblat, sehingga semua anggota kita mendapat kiblat, menghadap kiblat. Kemudian ketika bersujud disanahkan untuk mengangkat dhira'. Apa dhira'? Dhira' itu artinya hasta. Jadi hasta itu apa? Diangkat. Bukan begini. Bukan begini, tapi apa? Diangkat. Kalau begini tidak boleh. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, bahkan dimakruhkan untuk tidak diangkat hastanya.
Sebab kama yaftarishu syab'u zira'ihi. Jadi itu sebagaimana seperti binatang buas yang ingin menerkam. Sehingga di dalam ibadah kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam gerakan salat kita tidak boleh kita menyerupai binatang. Itu yang pertama. Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita salat. Yang kedua, dengan kita mengangkat hasta kita, hikmahnya itu menunjuki bahwa kita itu semangat dalam ibadah, semangat, memiliki kekuatan dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi ada apa yang diangkat? Kemudian disebutkan lagi apa yang dilakukan oleh wanita apakah sama dengan laki-laki? Sebetulnya pada dasarnya dalam gerakan solat, baik ruku, sujud, berdiri, duduk, dan sebagainya, itu antara laki-laki dengan perempuan sama secara dasar ibadah. Namun memang ulama-ulama fikih, ini ulama fikih, bukan ulama hadis ya. Ulama fikih mengambil istihad di mana para ulama fikih mengatakan ammal mar'ah, adapun wanita, ya, maka pendapat ulama fikih adalah wal mar'ah tadummu nafsuha fi ruku'in wa sujudin. Hendaknya wanita, ya, dia tidak merenggangkan badannya, tangannya, tapi didekatkan. Dia apa? Dirapatkan pada saat ruku dan sujud. Jadi pada saat apa? Ruku dan sujud, tidak seperti laki-laki. Di mana dalilnya mana? Dalilnya adalah kenapa dia harus merapatkan pada saat ruku atau sujud ya. Pada saat sujud dia rapatkan begini nih. Tetap dia diangkat tapi beginiin. Itu. Ini apa? Ulama fikih ya, ulama fikih. Tapi ulama fikih juga mengambil hadis juga. Apa hikmahnya? Hikmahnya li'anna dzalika astarulaha. Hikmahnya agar hal itu dilakukan lebih tertutup wanita. Badan itu apa? Lebih tertutup. Karena fisik wanita dengan laki-laki itu kan berbeda. Fisik wanita dengan laki-laki apa? Berbeda bentuknya. Sehingga apa? Dengan dia tertutup, sujudnya, rukuknya maka lebih tertutup dan lebih terjaga. Hadisnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Yazid ibnu Abi Hubaib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyani. Kata Yazid ibnu Abi Hubaib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua orang wanita yang keduanya lagi sholat. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, idza sajadtuma, apabila kalian hai wanita bersujud, fadhumma ba'dal lahmi ilal ardi, maka rapatkan sebagian dagingmu ke bumi. Artinya apa? Dirapetin gitu. Jangan terlalu lebar. Kalau laki-laki kan begini. Tapi kalau perempuan apa? Begini. Begitu. Kenapa? Fa innal mar'ata fi dzalika laisat karrajuli, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya wanita pada seperti itu, melakukan seperti itu tidak seperti laki-laki. Namun memang disebutkan dalam riwayat bahwa hadis ini hadzal mursal. Hadis ini hadis mursal. Hadis apa? Yang dianggap hadis dhaif. Namun Al-Imam Baihaqi, salah seorang perawi hadis, namanya siapa? Imam Baihaqi, ada Al-Hakim, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada An-Nasai dan sebagainya, termasuk Al-Baihaqi. Qala Al-Baihaqi,
Berkata Baihaqi, "Hadzal mursal ahabbu ilayya min mausulina fihi." Hadis mursal yang ini nih, yang berkenaan dengan tata cara sujud dan rukuknya wanita, lebih aku sukai. Ya. Lebih apa? Aku sukai. Kenapa? Karena bentuk wanita badannya kan beda dengan laki-laki, sehingga kalau dia nggak dimelebar, ya kalau bahasa kita kasarnya apa? Kesian juga dia ngawer-ngawer lah gitu ya. Maka dikuncupkan, tahu nggak ngawer-ngawer Pak? Ya. Maka dikuncupkan. Ya. Jadi begini. Biar apa? Biar tidak ngawer-ngawer. Nah, bahasa apa itu? Saya nggak tahu itu. Nah, bisa dipahami gak ini? Jadi beda antara laki-laki dan perempuan. Walaupun hadis ini mursal, kata Al-Imam Baihaqi, tapi aku suka untuk wanita itu melakukan seperti ini agar bisa terjaga. Badannya kan beda antara laki dan perempuan, bentuknya juga beda kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai apa? Dia ya kalau bahasa kita ngawer-ngawer lah gitu. Ini jemaah sekalian. Kemudian itu sujud. Jadi beda dalam hal ini walaupun hadis itu hadis dhaif, tapi Imam Baihaqi lebih suka untuk melakukan ini wanita. Kenapa? Lebih terjaga. Lebih tertutup wanita itu. Lebih terjaga dan tertutup. Ini kata Imam Baihaqi. Kemudian wa ammas sujud fa aksiru fihi minad du'a. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalam sujud itu doa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka pasti akan dikabulkan doa kalian. Artinya ketika kita sujud, hendaknya kita memperbanyak doa. Wal amru bi iksari doa fi sujud. Yeah. Hadis ini menjelaskan tentang diperintahkan bagi kita untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Meliputi doa untuk minta setiap apa yang kita butuhkan. Yeah. Atau bisa juga doa itu diulang-ulang. Kenapa? Karena kita sedang menundukkan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana ketika kita sujud, kita sedang tundukkan diri kita, kita letakkan anggota yang paling mulia, muka kita, di bawah, di bumi, ya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itulah doa seseorang dikabulkan. Jadi kalau kita mau berdoa, bisa di akhir sholat kita, tasyahud akhir, ya. Atau bisa dalam sujud. Itu waktu yang ijabah kata para ulama. Tapi itu kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau imam sholat, kemudian dia memperpanjang sujud, kesian siapa? Makmum. Di antara makmum mungkin kalau ada yang kelamaan sujud, ada yang hidungnya mampet. Kenapa? Kelamaan sujud nih. Nah, gitu. Ada yang bangkis-bangkis, bersin-bersin mulu. Kenapa? Kelamaan sujud. Gitu. Jadi nggak semua jamaah itu mampu sebagaimana imam gitu. Sehingga imam itu harus bijaksana di dalam sholat. Namun juga imam harus memiliki prioritas. Jangan sampai giliran baca Fatihah cepat, dirinya cepat, giliran sujudnya lama. Padahal sujud itu bacaannya sunnah. Minimal dia baca Subhana rabbiyal a'la azim. Hah? Kalau sujud Subhana rabbiyal a'la, ya. Atau ruku apa? Subhana rabbiyal azim, ya. Itu minimal. Kalau dia mau panjangin boleh sampai 3 kali. Apa? 3 kali. Atau kalau dia berdoa juga boleh. Tapi minimal itu. Giliran berdiri cepet banget gitu. Makmumnya baru baca Iyyaka na'budu wa iya. Dia udah Allahu Akbar. Berarti bacanya cepat. Standarnya adalah bacaan Fatihah itu baik dalam jahar keras maupun sir pelan itu sama. Kalau dalam bacaan kita keras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan keras.
Bacaan pelannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kan pelan. Tidak pas giliran apa? Giliran kencang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Giliran bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak boleh. Sama. Kenapa? Pelan atau keras, hendaknya dalam bacaan itu harus diberikan hak-hak huruf. Jangan giliran pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak ada yang dengar, Ustaz. Iya, inti nggak dengar, tapi kan Allah Subhanahu wa taala dengar. Kan yang nilai itu bukan makmum. Yang nilai sholat kita bukan makmum, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sangka kalau dia sholat itu nggak ada yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau imam buang angin pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Jangan sampai imam buang angin, saking gengsinya dia nggak mau keluar jadi imam. Makanya saya seumur hidup di sini belum pernah ngelihat imam batal. Di beberapa tempat saya pernah tuh. Ketika imam batal, makmum yang di belakang maju. Imam jangan pertahankan. Malu kalau batal. Enggak, itu manusiawi. Imam salah bacaannya atau lupa atau buang angin, itu manusiawi. Ada jalan keluarnya gitu. Imam keluar jadi imam, digantikan oleh makmum. Kemudian imam masuk jadi apa? Jadi makmum nanti di belakang gitu. Lalu pahalanya gimana? Pahalanya sama. Jadi imam itu pahalanya sama. Apakah jadi waktu jadi makmum, padahal awalnya jadi imam itu pahalanya sama. Kenapa? Karena itu uzur. Uzurnya apa? Alasannya karena dia buang angin. Tapi jangan ditahan-tahan, apalagi tahan-tahan. Wah, keluar. Akhirnya sambil dia sholat, sambil nahanin angin. Jadi itu manusiawi. Sholat dalam apa? Keadaan lupa pun manusiawi. Rasulullah SAW juga pernah lupa ketika sholat 4 rakaat. Itu beliau jadikan menjadi 2 rakaat. Ketika sholat 4 rakaat, ada yang mengatakan zuhur. Selesai 2 rakaat, salam. Maka para sahabat bingung, kok 2 rakaat padahal zuhur berapa? 4 rakaat. Kemudian ada yang namanya sahabat yang namanya apa? Dzul Yadain. Sahabat disebut dikenal dengan Dzul Yadain. Ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasitaha. Wahai Rasulullah, apakah engkau pendekkan sholat atau engkau lupa? Padahal kan mesti 4 rakaat, tapi kok 2 rakaat. Aku siratis shalah. Apakah engkau pendekkan sholat atau engkau lupa? Kata Rasulullah, la uksir, saya tidak pendekin sholat, wala ansaha, dan saya tidak juga apa? Melupakannya. Kata Pak Umar, Rasulullah nggak mendekin dan juga nggak lupa. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak terlepas dari wahyu. Sehingga kata para ulama, Rasulullah nggak lupa tapi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nanti ada syariat yang disebut dengan sujud sahwi. Jadi Rasulullah nggak mendekin. Kenapa? Karena memang bukan apa safar. Kecuali kalau safar kan boleh 2 rakaat. Yang kedua, Rasulullah juga nggak apa? Nggak lupa. Tapi Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam dilupakan. Karena setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Tidak terlepas dari wahyu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa, tapi dilupakan oleh Allah SWT. Nah, dari hasil ini maka disyariatkanlah yang namanya sujud sahwi, tambah 2 rakaat lagi. Karena kurang 2 rakaat kan? Nah ini. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan, hal tulus sujudi afdalu am tulul qiyam? Apakah sujud lama itu lebih utama atau jadi apakah sujudnya yang lama lebih utama atau berdirinya yang lama? Kadang-kadang kan kita cuma sujud aja yang lama kan, berdirinya cepat kan gitu. Maka
sawwaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang keduanya, di mana beliau mengatakan fa innal qiyama afdalu bi dzikrihi wa huwa al-qiraah. Sesungguhnya berdiri dalam salat itu lebih utama disebabkan karena zikirnya, bacaannya, yaitu bacaan Al-Qur'an. Kalau kita sendiri kan di situ yang dibaca apa? Fatihah atau baca surat, kan itu. Jadi apa? Baca Fatihah atau baca surat di rakaat yang pertama dan kedua. Itu yang utama di situnya, karena ada apa? Ada zikir, bacaan di situ, bacaannya. Was-sujud afdalu bihayatihi. Sedangkan sujud itu utama karena gerakan sujudnya. Cara apa? Sujudnya. Hay'ah itu apa? Perilaku sujudnya. Jadi kalau berdiri itu lebih utama karena di situ ada zikirnya, yaitu Al-Qur'an. Sedangkan sujud utama karena hay'atuhu atau hay'atuhu ya, karena perilaku sujudnya. Sehingga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Syekhul Islam, idza atala al-qiyam atala ar-ruku'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdirinya lama, maka rukunya pun lama. Jadi Rasulullah SAW kalau dia sholatnya dirinya lama, rukunya pun lama. Gitu. Dan sujudnya pun lama. Jadi apa? Idza atala al-qiyama atala ar-ruku'a was sujud. Apabila beliau dirinya lama, maka rukunya pun lama dan sujudnya pun lama. Wa idza khaffafa al-qiyam, dan apabila beliau dirinya ringan, enggak lama, khaffafar ruku'a was sujud. Beliau ringankan ruku' dan sujud. Ya. Jadi kalau dirinya lama, ruku' dan sujudnya apa? Lama. Tapi kalau dirinya sebentar, enggak lama-lama banget, maka ruku' dan sujudnya apa? Juga sama dengan dirinya. Ini apa? Rasulullah SAW. Tapi paling tidak bahwa berdiri itu adalah rukun yang utama, karena di situ ada bacaan Qur'annya. Dan sujud adalah rukun yang utama karena hay'atuhu, karena apa? Perilaku sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk lagi kepada hadis lagi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdataini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca di antara dua sujud. Kan kalau kita mau sujud lalu ada duduk di antara dua sujud, ya. Apa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud? Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rawahul arba'ah ila Nasa'i. Wal lafdzu li Abi Dawud wa sahahul Hakim. Ya. Jadi bacaan duduk di antara sujudnya Rasulullah SAW, Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Biasanya kan kita nggak baca ini, baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, kan gitu. Padahal hadisnya apa? Ini bukan Rabbi, tapi di situ bacanya apa? Allahumma. Wahai Allah, ighfirli, ampunilah aku. Warhamni, berikanlah rahmat aku. Wahdini, dan berikanlah hidayah padaku. Wa'afini, dan afiatkan aku. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Dan berikan apa? Rezeki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang kecuali Nasa'i. Siapa mereka? Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Ya. An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Sedangkan lafaz bagi Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Ya. Disahihkan apa? Oleh Al-Hakim. Hadis ini disebutkan hadis hasan. Namun karena banyak yang meriwayatkan, maka terangkat hadis ini menjadi hadis yang apa? Sahih. Yeah. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa diperintahkan saat kita duduk di antara dua sujud, itu duduk thama'ninah. Jangan cepat-cepat. Dengan membaca ini, apa itu? Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jadi kalau kita duduk di antara dua sujud apa? Jangan cepat-cepat. Rukuknya juga begitu, sujud juga apa? Begitu.
Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jangan sampai ada orang yang mencuri dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia la yutimmu ruku' wala sujud. Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Kemudian masyru'iyatud doa, diperintahkan doa di dalam duduk ini, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa madzahibul a'immah fihil ati. Jadi beberapa imam, 4 imam, yaitu Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah menjelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah Al-Hanafiyah, la yarawna saniyatud du'a bainas sajdat. Dia tidak berpendapat diperintahkan untuk berdoa di antara duduk di antara dua sujud, tapi dibolehkan kalau orang itu berdoa dengan doa ini. Ini menurut Al-Hanafiyah. Kemudian zikir ini juga disunahkan. Kalau selain imam ini disunahkan mustahab, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahumullah, itu disunahkan membaca zikir ini. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, anna rabbighfirli, itu membaca rabbighfirli itu hanya rabbighfirli saja, itu wajib. Bukan Allahumma firli, rabbighfirli satu kali. Minimal, jadi minimal rabbighfirli. Dan yang biasa itu 3 kali. Wa adna al-kamal, kalau mau lebih sempurna lagi 3 kali. Jadi kita boleh baca rabbighfirli, boleh. Atau riwayat yang mengatakan Allahumma firli, pakai Allahumma. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan kalimat doa yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan diawali dengan Allahumma, tapi di situ Rabbighfirli warhamni wajburni. Di sini pakai wajburni. Warzuqni wahdini wa'afini. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Jamaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu diperintahkan untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama dengan su'alul maghfirah. Apa soal maghfirah? Allahumma firli atau rabbighfirli, kan kita minta ampun. Yang kedua rahmah, warhamni. Kita minta diberikan rahmat oleh Allah SWT. Wahdini, al-hidayah, minta hidayah. Wal afiyah, minta afiat, sehat. War rezeki. Kita minta juga rezeki, jangan sampai sehat tapi nggak dapat rezeki, atau rezeki tapi nggak sehat. Maka kita minta dua-duanya. Kenapa? Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak dapat rezeki. Ada orang rezeki banyak tapi nggak sehat. Jadi dia rezekinya tidak bisa dinikmati. Gitu. Maka kita minta juga wa'afini warzuqni. Gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah bacaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis lain juga disebutkan, ada lagi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Wahai Rasulullah, bagaimana aku meminta bagaimana aku membaca ketika aku meminta kepada Rabbku? Faqala, kata Rasulullah, Allahumma firli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah rahmat aku. Minimal 2. Mintalah ampunan, yang kedua rahmat. Nah, kenapa? Karena ketika seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat, tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Itu akan berkumpul kebaikan di dunia dan di akhirat dengan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Itu berkumpul semua kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, kayaknya sudah masuk Isya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini
dan sehingga nanti ketika di akhirat, ketika dihisab, mudah-mudahan kita dimudahkan hisab oleh Allah SWT, salat kita. Dan salat kita juga diterima oleh Allah SWT. Ini saja. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.